Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film seri keempat Harry Potter. Film dengan judul Harry Potter and the Goblet of Fire. Film ini dirilis pada tahun 2005 lalu dan kali ini disutradarai oleh Mike Nowell. Film ini bercerita tentang perlombaan antar siswa sekolah sihir yang mana kali ini Harry ikut serta dalam perlombaan tersebut. Perlombaan ini sungguh sangat menantang dan pastinya bisa ada korban jiwa dari peserta lomba. Namun ternyata perlombaan yang suci ini telah dinodai oleh penyihir jahat. Sehingga karena hal ini, Lord Voldemort menjadi bangkit kembali. Wah, daripada banyak bacot, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai ketika seorang kakek tua melihat ada seseorang di gedungnya. Kakek itu pun pergi menghampiri gedung tersebut. Ternyata di gedung tersebut ada bentuk Lord Voldemort yang belum sempurna bersama seorang pemuda tak dikenal serta pelayan setianya yaitu Peter Pettigrew. Tiba-tiba datanglah seekor ular yang bernama Nagini yang membuat si kakek ketahuan oleh Voldemort. Otomatis kakek itu pun akhirnya dibunuh oleh mantra Voldemort yaitu Avada Kedavra. Seketika Harry dibangunkan oleh Hermione dan ternyata tadi hanyalah sebuah mimpi. Sekarang Harry tinggal bersama keluarga Weasley. Ternyata kedatangan Hermione ialah untuk ikut pergi jalan-jalan dengan keluarga Weasley ke suatu tempat. Sebelum pergi, Pak Weasley mengenalkan temannya yang bernama Amos dan anak laki-lakinya yang bernama Cedric. Mereka pergi menggunakan Podkey, yang mana Podkey ini adalah sepatu boot yang disihir menjadi sebuah media perpindahan untuk membawa siapapun yang menyentuhnya ke tempat tertentu atau tempat tujuan mereka yaitu ke pertandingan final Piala Dunia Quidditch ke-442. Pertandingan Quidditch ini menampilkan Irlandia melawan Bulgaria. Di dalam tim Bulgaria ada salah satu anggota yang dikenal sebagai seeker terbaik di dunia, yaitu pria yang bernama Viktor Krum. Setelah pertandingan selesai, sekelompok Death Eater atau pengikut Voldemort datang ke area perkemahan dan membuat semua orang panik kocar-kacir. Hal ini menyebabkan Harry terpisah dari teman-temannya. Setelah perkemahan hancur, Harry melihat seorang pemuda yang ada di mimpinya datang dan langsung menyihir langit sehingga menampilkan tanda kegelapan yang berbentuk ular raksasa. Lalu pemuda tersebut pergi karena mendengar suara Hermione dan Ron mencari Harry. Tiba-tiba, sekelompok orang dari kementerian datang menyergap. Namun hanya tinggal Harry dan teman-temannya di sana. Keesokan harinya, Harry dan teman-temannya kembali ke Hogwarts. Di atas kereta, Harry menuliskan surat tentang apa yang terjadi pada dirinya dan mengirimkannya kepada Sirius Black. Sesampainya di Hogwarts, kepala sekolah Dumbledore mengumumkan bahwa Hogwarts akan menjadi tuan rumah turnamen Triwizard dan hanya satu murid untuk mewakili sekolah Hogwarts. Lalu Dumbledore memperkenalkan para tamu dari sekolah sihir lain. Yang pertama dari sekolah Bechbeton serta kepala sekolahnya Madam Maxim. Yang kedua dari sekolah Durmstrang yang bersama kepala sekolahnya Igor Karkaroff. Lalu dalam acara ini ikut mengundang Ketua Departemen Kerjasama Penyihir Internasional yaitu Tuan Bertemus Crouch, dan Astor Moody akan menjadi guru pertahanan ilmu hitam yang baru menggantikan Remus Lupin. Tuan Bertemus kemudian menyampaikan kalau yang bisa ikut serta dalam turnamen Triwizard hanya murid yang umurnya lebih dari 17 tahun dan murid tersebut akan diseleksi namanya oleh piala apinya sendiri dengan cara memasukkan kertas bertuliskan nama murid yang ikut turnamen. Dan untuk memenangkan turnamen, para peserta harus melewati 3 bagian pertandingan yang tentu saja itu tak mudah. Keesokan paginya, pada saat pelajaran pertahanan ilmu hitam, Moody mengajarkan tentang 3 kutukan yang tak termaafkan, yang itu kutukan Imperius, Gositus, dan kutukan pembunuh yaitu Avada Kedavra.
Moody kemudian menambahkan kalau Harry adalah satu-satunya yang selamat dari kutukan pembunuh, yaitu saat dia masih bayi. Setelah murid-murid berkumpul untuk menunggu siapa saja yang akan dipilih Piala Api sebagai peserta Triwizard, lalu Dumbledore mengumumkan 3 peserta yang akan mewakili masing-masing sekolah. Yang pertama adalah Fleur Delacour dari Bexbaton, kedua Victor Krum dari Durmstrang, dan terakhir Cedric Diggory dari Hogwarts. Akan tetapi, saat yang lain akan merayakan pemilihan peserta, tiba-tiba Piala Api mengeluarkan sebuah kertas dengan nama, dan itu adalah Harry. Hal tersebut membuat semua orang menjadi heboh karena umur Harry yang baru 14 tahun. Harry pun bingung karena ia tak pernah memasukkan namanya ke dalam Piala Api. Namun karena keputusan dari Piala Api tak bisa diganggu-gugat, akhirnya mereka memperbolehkan Harry menjadi peserta Triwizard. Saat ini para murid yang lain berpikir kalau Harry memang sengaja memasukkan namanya ke Piala Api, termasuk Ron yang menjadi kesal kepada Harry. Keesokan harinya, Harry mendapatkan surat balasan dari Sirius, di mana Sirius meminta Harry untuk bertemunya di ruang santai Gryffindor. Lalu Harry pergi ke ruangan tersebut. Di api unggun penghangat ruangan muncul wajah Sirius, dan kemudian Harry menceritakan tentang mimpi buruknya, dan ia masih belum tahu siapa orang ketiga yang menjadi pelayan Voldemort saat itu. Dan Sirius mengungkapkan bahwa Voldemort akan menyuruh pelayannya untuk menangkap Harry. Keesokan harinya, Ron datang meminta Hermione menyampaikan pesan kepada Harry agar ia pergi menemui Hagrid. Harry pun menemui Hagrid pada malam hari serta memakai jubah ajaibnya seperti yang diminta oleh Hagrid. Lalu Harry dan Hagrid pergi ke arah hutan. Hagrid bertemu dengan Madame Maxime. Sepertinya sudah ada kencan di antara mereka. Lalu Hagrid memperlihatkan naga yang nantinya akan menjadi rintangan pertama turnamen Triwizard. Pagi harinya, Harry memberitahu Cedric kalau tugas pertamanya ada hubungannya dengan naga. Setelah memberitahu Cedric, Harry bertemu dengan Draco. Draco mengatakan kalau ia dan ayahnya yakin bahwa Harry akan gugur dalam waktu yang sangat singkat dalam turnamen Triwizard nanti. Di saat yang bersamaan, Moody melihat Draco sedang memojokkan Harry. Ia pun langsung datang dan mengubah Draco menjadi seekor hewan serta memberinya pelajaran. Hal ini terlihat oleh Profesor McGonagall. Ia pun datang menghentikan tindakan Moody serta mengembalikan bentuk tubuh Draco. Setelah itu, Moody mengajak Harry ke ruangannya dan ia memberi saran agar Harry bisa menang saat melawan naga nanti. Keesokan harinya, di hari turnamen Triwizard dimulai. Sebelum mulai bertanding, Hermione datang menemui Harry untuk memberinya semangat dengan memeluknya. Namun saat itu terjadi, tiba-tiba reporter memotret adegan pelukan mereka berdua. Hal ini nantinya akan dijadikan berita di koran tentang pasangan muda yang saling mensupport. Setelah itu datanglah Dumbledore dan Bertamus untuk memberikan 4 peserta kantong dan memilih naga yang akan mereka hadapi nantinya. Dan Harry malah mendapatkan naga Horntail, yang mana terlihat naga itu sangat tidak bersahabat. Turnamen pun dimulai seketika peserta lain berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Dan setelah itu tibalah giliran Harry. Harry terlihat sedikit panik serta takut. Harry perlahan-lahan mulai turun ke area turnamen dan jelas saja ia langsung diserang oleh naga Horntail. Saat kondisi terpojok, Harry langsung memanggil sapu terbang miliknya. Kemudian ia terbang untuk memancing sang naga keluar dari area sarangnya. Namun saat adegan kejar-kejaran terjadi, Harry berhasil ditabrak oleh ekor naga dan membuatnya jatuh ke atas atap menara. Dengan susah payah, Harry bertahan di atap, namun akhirnya ia berhasil mendapatkan sapunya kembali. Setelah itu, Harry langsung memancing Horntail ke tengah jembatan dan pada akhirnya naga Horntail bertabrakan dan jatuh ke jurang. Melihat hal itu, Harry langsung kembali ke area sarang dan ia berhasil mendapatkan telur naga. Ternyata telur tersebut akan menjadi petunjuk untuk perlombaan berikutnya. Saat siswa asrama Gryffindor merayakan keberhasilan Harry, Ron datang mengambilnya dan sadar kalau ia telah salah menuduh Harry berani memasukkan namanya ke Piala Api. Dan mereka berdua kembali berbaikan.
Keesokan harinya, Profesor McGonagall mengumumkan kalau Hogwarts akan menjadi tuan rumah pesta dansa dan mengharuskan para siswa untuk mencari pasangan dansanya masing-masing. Oleh karena hal ini, Harry dan Ron berusaha keras untuk mencari pasangannya masing-masing. Bahkan Harry juga memberanikan diri untuk mengajak Cho Chang. Namun Cho menolak ajakan Harry karena ia sudah diajak duluan oleh Cedric Diggory. Ron juga berusaha mengajak Fleur, namun ia ditolak juga. Setelah tidak tahu untuk mengajak siapa lagi, Harry mengajak dua saudari kembar dari India dan keduanya menerima ajakan Harry. Hari pesta dansa pun telah tiba. Ron dengan terpaksa menggunakan setelan jubah kuno yang diberikan oleh Ibu Weasley. Setelah itu, McGonagall datang memberitahu Harry kalau setiap pejuang Triwizard diwajibkan memiliki pasangannya karena mereka akan melakukan dansa pembukaan. Harry kemudian berpasangan dengan salah satu saudari kembar Patil yang dari India tadi, sedangkan Ron bersama yang lainnya. Setelah itu, tiba-tiba Hermione datang dengan dandanan yang sangat cantik. Lalu Vectorcom datang menghampiri Hermione, yang ternyata mereka adalah pasangan dansa. Pesta dansa pun berjalan dengan lancar. Namun Ron terlihat kesal saat melihat kedekatan Hermione dengan Krum. Malam harinya, di saat Harry tertidur, ia bermimpi berada di kuburan dan juga melihat mimpi yang sama seperti sebelumnya lagi. Ketika pagi hari, Harry dan Hermione membahas tentang petunjuk turnamen selanjutnya yang sampai saat ini belum menunjukkan petunjuknya karena isi dari telur emas itu hanyalah sebuah suara jeritan yang sangat keras. Lalu tiba-tiba Cedric datang menghampiri Harry dan ia memberi petunjuk untuk membuka telur tersebut di dalam kamar mandi lantai 5. Setelah itu Harry pun langsung pergi ke kamar mandi lantai 5. Di sini Harry bertemu dengan roh Medley. Medley menyuruh Harry untuk memasukkan telur emas itu ke dalam air. Harry langsung memasukkannya ke dalam air. Suara jeritan dari telur berubah menjadi suara nyanyian yang sangat merdu di dalam air. Nyanyian itu memberi petunjuk untuk mengambil harta karun yang hanya bisa diambil dalam kurun waktu 1 jam di Danau Hitam. Dan setelah paham dengan hal itu, Harry mencari cara bagaimana bisa bernafas di dalam air selama mungkin. Melihat Harry kebingungan, tiba-tiba Longbottom datang menghampiri Harry dan menawarkan bantuan. Longbottom sangat berbakat dalam herbologi. Ia menawarkan Harry tanaman yang dapat membuatnya bertahan di dalam air selama 1 jam. Lalu Longbottom beritahu kalau tumbuhan Gillyweed bisa membuat si pemakainya bertahan lama di dalam air. Dan Longbottom akan mencarikannya untuk Harry. Hari turnamen pertandingan tahap kedua pun tiba. Sebelum menyelam ke dalam danau, Harry memakan Gillyweed pemberian Longbottom. Saat di dalam air, tiba-tiba Harry memiliki insang serta memiliki selaput di sela-sela jarinya. Harry kemudian menyelam ke dalam danau saat bersamaan Fleur diserang oleh iblis air yang menyebabkan ia tak bisa melanjutkan pertandingan. Di dalam danau, Harry menemukan 4 Sandra yang harus diselamatkannya. Sandra Harry adalah Ron, Krum adalah Hermione, Cedric adalah Cho, dan Fleur adalah adiknya. Namun karena Fleur sudah kembali ke permukaan, adiknya bakal sendirian dan mungkin ia akan mati. Melihat hal itu, Harry kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Ron dan adiknya Fleur. Namun ia ditahan oleh beberapa monster karena peraturannya satu peserta hanya bisa menyelamatkan 1 Sandra. Di saat Cedric dan Krum sudah menyelamatkan saudaranya, Harry langsung memutuskan ikatan tali adiknya Fleur dan langsung membawanya ke permukaan bersama Ron. Akan tetapi, Harry ditarik oleh monster danau. Insang Harry pun hilang dan efek dari Gillyweed berarti sudah habis. Harry pun hampir tenggelam dan seketika ia menggunakan sihirnya untuk naik ke permukaan. Harry berhasil keluar dari danau serta menyelamatkan 2 Sandra sekaligus. Karena hal ini, Fleur berterima kasih kepada Harry dan Ron. Lalu Dumbledore mengumumkan aksi Harry ini. Ia diberikan peringkat kedua. Setelah pertandingan, Harry diajak berbincang oleh Bertemus. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka dihentikan oleh Moody. Ketika malam harinya, Harry, Ron, dan Hermione diajak Hagrid berjalan menelusuri hutan. Saat di tengah hutan, Harry tak sengaja menemukan mayat Bertemus tergeletak di tanah.
Setelah penemuan mayat tersebut, Harry pergi ke ruangan Dumbledore. Namun ia tidak sengaja menguping percakapan Dumbledore dengan Menteri Sihir Cornelius, di mana Dumbledore meminta agar turnamen Triwizard dihentikan karena Bertemus selaku panitia meninggal. Namun sayangnya Cornelius menolak dan tetap melanjutkan turnamennya. Seketika keduanya sadar akan kehadiran Harry dan menyuruhnya untuk masuk ruangan, sedangkan keduanya melanjutkan percakapan di luar ruangan. Di sini Harry tak sengaja menekan tombol rahasia di lantai. Bersamaan dengan itu, pensif berisi air muncul dari balik dinding. Harry memandang pensif lebih dekat, namun ia malah tak sengaja masuk ke dalam pensif tersebut. Tiba-tiba ia berada di ruang sidang dan terlihat di sana kalau Bertemus sedang mengadili Igor Karkaroff yang diduga sebagai Death Eater. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa nama yang juga merupakan Death Eater, di antaranya adalah Snape. Namun Snape namanya sudah dibersihkan oleh Dumbledore. Dan yang terakhir adalah anak dari Bertemus itu sendiri yang bernama Bertie. Harry terkejut setelah melihat Bertie karena ia adalah pemuda yang bersama Voldemort di dalam mimpinya. Setelah kembali dari pensif, Harry menceritakan hal ini kepada Dumbledore. Namun Dumbledore malah menyuruh Harry untuk melupakan mimpinya tersebut. Di saat Harry kembali ke asrama, ia bertemu dengan Profesor Snape di lemari ramuan bersama Igor. Setelah Igor pergi, Snape menyergap Harry ke ruangan lemari ramuannya, lalu menuduh Harry telah mengambil ramuannya untuk dijadikan bahan ramuan Polyjuice. Snape kemudian mengancam Harry jika ada bahan yang hilang lagi dari toko ramuannya. Keesokan harinya, pertandingan ketiga pun dimulai. Kini keempat peserta diharuskan masuk ke dalam labirin untuk mengambil piala api yang sudah ditempatkan Moody jauh di dalam labirin. Karena sebelumnya Harry dan Cedric memiliki poin yang sama, akhirnya Dumbledore menyuruh keduanya untuk masuk, lalu disusul oleh Krum dan Fleur. Di saat keempatnya sudah masuk ke dalam labirin, jalannya mulai menyempit, disertai hembusan angin yang sangat kencang. Di saat pertengahan jalan, Harry tak sengaja melihat Krum sedang memanterai Fleur hingga pingsan. Harry juga melihat pandangan aneh dari Krum seperti sedang dirasuki oleh sesuatu. Setelah itu Harry menembakkan kembang api ke atas untuk menyelamatkan Fleur yang pingsan dan mundur dari pertandingan. Tak lama kemudian, Krum juga menyerang Cedric dengan mantranya. Harry kemudian membantu Cedric untuk menyadarkan Krum. Tersisa hanya Harry dan Cedric. Sambil mencari piala api ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan posisi piala api di ujung lorong. Namun saat mereka berlari ke arah piala api, Cedric malah terjatuh dan terlilit oleh akar rambatan. Melihat hal itu, Harry mencoba untuk menolong Cedric dan melepaskannya dari ikatan. Lalu mereka berhasil mendekati piala api. Kemudian Harry meminta Cedric untuk memegang piala api secara bersamaan. Tiba-tiba mereka berdua tersihir ke suatu tempat. Ternyata pialanya telah dijadikan potcake. Mereka terdampar di sebuah kuburan, di mana kuburan ini mirip dengan lokasi yang ada di mimpi Harry. Tak lama kemudian, Wormtail muncul sambil menggendong tubuh Voldemort yang belum sempurna dan membuat luka di jidat Harry menjadi sakit. Harry kemudian meminta Cedric untuk kembali menggunakan piala api. Namun Cedric menolak hal itu, yang pada akhirnya Cedric dibunuh oleh Wormtail dengan mantra Abracadabra. Setelah itu Harry ditawan menggunakan pantung malaikat maut. Wormtail langsung melakukan ritualnya untuk membangkitkan Voldemort. Ia memasukkan tubuh Voldemort ke dalam panci, lalu mencampurkannya dengan berbagai ramuan, dan yang terakhir adalah darah dari musuh bebuyutan Voldemort, yaitu keluarga Potter alias Harry. Setelah darah milik Harry tercampur, Voldemort bangkit kembali, namun ia tetap belum sempurna karena bentuknya yang masih menyeramkan. Setelah itu, Voldemort memanggil para Death Eater serta memasangkan tangan baru untuk Wormtail atas jasa membangkitkan dirinya. Dari beberapa Death Eater, Harry menemukan kalau salah satunya adalah Lucius Malfoy, ayah dari Draco Malfoy. Setelah 13 tahun Voldemort dibuat tak berdaya, akhirnya ia bertemu dengan Harry Potter dan ia mengajak untuk berduel
sihir dengan Harry. Harry pun menerimanya, namun Harry tak cukup kuat melawannya. Harry yang sedang adu sihir dengan Voldemort tiba-tiba dibantu oleh roh-roh yang dibunuh dengan tongkat Voldemort, termasuk kedua orang tua Harry. Keduanya kemudian menyuruh Harry untuk memutuskan mantranya dan langsung berlari menuju ke piala api. Cedric juga berpesan agar jasadnya dibawa ke ayahnya kembali. Harry pun langsung memutuskan mantranya dan langsung mengambil piala api serta jasad Cedric dan berakhir di depan para penonton turnamen Triwizard. Awalnya semua orang bersorak bahagia, namun seketika juga mereka terdiam setelah mengetahui Cedric sudah meninggal. Harry kemudian mengatakan Voldemort telah kembali. Melihat kondisi Harry, Moody membawa Harry ke dalam ruangannya. Di sini Moody mengungkapkan rahasianya bahwa dari awal dialah dalang dari semua kejadian di turnamen Triwizard ini. Dari nama Harry yang tiba-tiba muncul sebagai peserta Triwizard, petunjuk naga dari Hagrid, bantuan dari Longbottom, itu semua agar Harry bisa lolos ke pertandingan ketiga dan berhasil memegang piala api. Lalu Moody berniat membunuh Harry, namun tiba-tiba Dumbledore dan Snape datang menyerang Moody. Lalu Snape memberikan ramuan Veritaserum ke Moody dan mengubahnya ke tubuh aslinya, yaitu Bertie Junior. Sedangkan Moody yang asli ada di dalam peti. Dan ternyata Bertie lah yang mencuri ramuan Polyjuice untuk merubah bentuknya menjadi Moody. Kemudian Harry dan para profesor meninggalkan ruangan, sedangkan Snape menahan Bertie yang nantinya akan dibawa ke penjara Azkaban. Keesokan harinya, Hogwarts mengadakan pertemuan di aula besar untuk mengenang almarhum Cedric. Dan pada momen ini, Dumbledore mengungkapkan tentang kembalinya Lord Voldemort di dunia sihir. Setelah itu, Dumbledore menemui Harry di kamarnya. Harry menceritakan tentang kejadian di kuburan saat mantranya dan mantra Voldemort menyatu yang mengingatkan ia dengan kedua orang tuanya. Setelah itu Harry, Ron, dan Hermione saling berpisah dengan sekolah lain dan mereka berbincang bahwa Hogwarts tidak akan sama lagi karena Lord Voldemort telah bangkit kembali. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Tenang aja guys, film ini masih ada lanjutannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika ada video baru. Oke, itu saja dari saya. See you to subscribe.